warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Dewi Anjani dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu definisi dari sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu definisi dari pengendalian, yaitu merupakan bagian dari fungsi manajemen, yaitu untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Lalu yang ketiga yaitu definisi dari manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, jika disatukan menjadi satu, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang dipergunakan manajemen untuk mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Penjelasan yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan mengenai tahap-tahap proses pengendalian manajemen. Tahap-tahap proses pengendalian manajemen yaitu yang pertama penyusunan program, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pelaksanaan dan pencatatan, yang keempat pelaporan dan analisa. Lalu perancangan suatu sistem pengendalian manajemen oleh pihak manajemen bertujuan untuk yang pertama diperolehnya keterandalan dan integritas informasi, yang kedua kepatuhan pada kebijakan rencana dan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang ketiga melindungi aset organisasi, dan yang terakhir pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Unsur-unsur dalam sistem pengendalian manajemen. Perancangan suatu sistem pengendalian manajemen yang dapat diandalkan harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, kualitas karyawan atau pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kedua, rencana organisasi yang menetapkan pemisahan tanggung jawab fungsi secara layak. Yang ketiga, sistem pemberian wewenang, tujuan dan teknik serta pengawasan yang wajar untuk mengadakan pengendalian atas aset, utang, penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, pengendalian terhadap penggunaan aset dan dokumen serta formulir yang penting. Yang kelima, perbandingan catatan-catatan aset dan utang dengan aset fisik yang ada atau yang senyatanya ada, dan mengadakan tindakan koreksi jika dijumpai adanya perbedaan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara sistem pengendalian manajemen dan pengendalian manajemen. Adapun perbedaan yang mendasari yang melatar belakangi antara sistem pengendalian manajemen dan pengendalian manajemen yang harus diperhatikan. Sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi ke sasaran
strategik. Sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja usaha. Suatu sistem pengendalian manajemen berusaha untuk mengarahkan berbagai macam usaha yang dilaksanakan oleh semua subunit organisasi agar mengarah pada tujuan organisasi dan tujuan para manajernya. Sedangkan pengendalian manajemen lebih menekankan kepada proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, pengendalian manajemen dapat pula diartikan dengan proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar tercapainya organisasi secara menyeluruh. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.